Beda sekali dengan pendidikan di negara maju. Itu tantangan yang terbesar karena untuk menjalani karir saya harus tetap mengedukasi, ada treatment-treatment khusus. Bukan minta diperlakukan seperti diva, bukan itu intinya, tapi permainan musik itu harus ada misalnya soundcheck yang benar, latihan yang benar. Kalau kolaborasi oke, kita latihan. Kalau saya sekarang cukup tegas sekarang, kalau ada kolaborasi latihan atau kita tidak kolaborasi gitu. Jadi ada hal-hal seperti itu. Datang on time dan segala macam, saya rasa hal itu adalah hal yang saya rasa kuat ditanamkan oleh Om Idris Sardi adalah untuk menjalani dengan punya integritas, supaya kita bisa berkembangnya itu mengakar kuat seperti itu. Nah itu memang tantangan yang luar biasa untuk berada di music industry, bukan di lingkungan orkestra klasik gitu. Industri musik itu pasti kan kita akan berhadapan dengan aliran-aliran yang mainstream. Saya tidak menentang sama sekali aliran apapun itu, justru saya sebetulnya mendukung gitu. Jadi ada banyak sekali bahkan sampai sekarang ini tantangan-tantangan treatment terhadap sebuah penampilan biola itu masih luar biasa menantang. Tapi sekarang ini karena apresiasi dari masyarakat, antusiasme masyarakat, komunitasnya juga sudah ada gitu ya. Jadi saya merasa perjuangan itu sekarang mulai pelan-pelan tersupport gitu ya. Banyak sekali teman-teman masyarakat atau penggemar juga yang menghubungi saya di Twitter atau di Facebook gitu. Mereka curhat mengenai tidak adanya dukungan orang tua, misalnya untuk mereka latihan pagi-pagi dan lain-lain, atau dari gurunya juga gitu. Saya kok dikasih materi latihannya ini aja dan segala macam. Banyak sekali yang lapor ke saya di sosial media gitu. Jadi saya melihat bahwa oke, ini berarti kita sama-sama gitu, kita sama-sama berjalan. Tapi sekarang pengertiannya sudah jauh lebih baik mungkin dibanding belasan tahun yang lalu, dibanding pada saat saya memulai karir saya waktu itu dulu. Naila Faiza, so far udah kolaborasi sama siapa aja? Kolaborasinya sebetulnya banyak sekali gitu. Saya sampai udah lupa, yang pasti genre-nya itu mulai dari tradisional pernah, dengan dangdut pernah, dengan rock pernah. Dangdut sama siapa? Dangdut dulu yang ditanyain. Saya lupa sekali karena waktu itu untuk yang dangdut saya juga kolaborasi dengan pemain saksofon senior dulu, udah bertahun-tahun yang lalu, namanya Mas Didi SSS. Mungkin kalau angkatan orang tua kita tahu ya dengan Mas Didi SSS, itu senior banget. Dulu juga saya pernah main di sebuah quiz, itu bertahun-tahun yang lalu, mungkin 8 tahun yang lalu awal karir saya itu juga mainin dangdut juga gitu. Tapi saya akui bahwa begini, bedanya di Indonesia dengan di luar negeri adalah di Indonesia tuh maunya seorang musisi itu A sampai Z, semua harus bisa, padahal enggak gitu. Kalau kita lihat di luar negeri, musisi tuh ya satu aja dia strength-nya. Kayak misalnya kalau kita ngeliat Michael Jackson, ya dia nggak tiba-tiba jadi nyanyi dangdut gitu. Kalaupun dia kolaborasi dengan musisi lain gitu, dia tetap menjadi Michael Jackson gitu. Kalau Beyonce misalnya kerjasama dengan Shakira, dia tidak berusaha menjadi Shakira gitu. Tapi kadang-kadang saya ngerasa ada pengertian-pengertian yang memang kayak harus diluruskan, bahwa menjadi musisi itu kita harus kuat, akarnya kita di mana. Kalaupun kita misalnya kolaborasi dengan orang lain gitu ya, tetap menjadi diri kita. Dan saya ngerasa ini agak-agak berkaitan dengan budaya Indonesia yang kita dihargai karena menjadi sama dengan orang lain, bukan kita dihargai karena kita otentik menjadi diri kita. Dan saya ngerasa itu di yoga itu dihargai sekali, bahwa kita jangan ngelihat orang lain gitu, jangan niru misalnya, oh teman saya udah bisa pose di sini gitu, saya belum tentu bisa. Kayak saya tadi ada pose-pose yang saya bilang oke, saya sama teman saya di sini Dea, saya bilang nggak bisa Dea, ini pose saya udah ada yang hilang 50%, bantalan saya tuh ada yang hilang 50%, saya nggak akan melakukan pose itu karena itu berbahaya. Saya tidak semua pose yoga juga itu aman actually. Kita juga harus tahu pada saat yoga kondisi kita seperti apa sih sebetulnya gitu. Kayak misalnya misalnya headstand gitu, saya nggak akan lakukan gitu karena saya jelas-jelas sudah punya tekanan di leher saya. Sebagai pemain biola saya begini terus selama 20 sekian tahun gitu ya. Saya sudah punya injured di sini sama di shoulder saya sebelah kiri. Jadi saya akan sangat hati-hati sekali untuk melakukan pose-pose tertentu di yoga gitu. Mungkin